kalau kita melihat hukum-hukum seni rupa yang menempel pada wayang, itu kan saya kira itu jauh lebih tinggi, lebih banyak menggunakan ukuran daripada seni modern sendiri. Gitu loh. Nah, ini sebabnya apa? Apakah orang-orang Indonesia itu memang pinter atau enggak? Tapi saya kira bukan itu. Justru saya kira sebaliknya, orang Jawa itu saking bodohnya, tapi selalu sulit untuk meninggalkan keindahan yang sudah menempel. Dalam upayanya mencari bentuk format pagelaran, Ki Sukasman telah mengabdikan masa hidupnya hingga terciptanya pagelaran wayang ukur. Malam ini, peserta kongres akan dapat menikmati pagelaran wayang ukur oleh Padepokan Seni Wayang Ukur Ki Sukasman dengan cerita Banjaran Herjuno. Wayang itu ada dua macam yang pokok, wayang kulit sekaligus wayang purwa. Kalau wayang kulit itu tontonan dari luar, dilihat dari luar pada siang hari. Jadi kita itu nonton kulit berwarna-warni. Kalau wayang purwa itu nonton bayang-bayang kehidupan dari balik kelir. Wayang-wayang yang tadinya semalam itu 9 jam oleh Mbak Kasman bisa disajikan 2 jam sampai 1 jam. Ini yang jadi menarik. Kemudian dia mencoba memasukkan unsur-unsur teater, unsur-unsur sinematografi, sehingga wayang itu begitu dimainkan seperti kita menonton film. Nah, ini yang tidak ada di dalam wayang-wayang klasik. I find it a great idea. Also, they are incredibly beautiful. He also changed the colors, the shapes. Tidak menciptakan semacam tokoh baru atau zaman baru, tidak, tetapi justru mempertajam keunikan grafis bentuk wayang itu sendiri. Saya terheran-heran dengan beliau, seusia begini masih bisa membuat wayang dan itu kan jelimet sekali. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya luar biasa. Tidak semua orang. I don't understand now, but they look incredible. Sukasman namanya.
bapak itu kalau tetangga-tetangga itu punya kerja itu mesti diaturin dalam bapak sendiri gitu. Jadi Kasman menirukan, tapi Kasman kalau di kampung dulu malah kurang kok masa aku ya sekolah kok hanya. Bapak saya itu suka gambar wayang juga dan punya koleksi wayang banyak tapi dari kertas, sehingga kadang-kadang banyak rusak karena dulu itu untuk memberi ajaran kepada anak-anak gitu. Nah, karenanya sampai saya lulus SMA pun rasanya bayangan tentang wayang itu tidak bisa hilang. Kalau dia tuh sebetulnya tuh orangnya tuh ngomong bisa ngomong ya, ini tak gambar ini kalau ini kecil-kecil itu loh. Kita kalau ini seperti kumpul-kumpul Lebaran setiap tahun kan ke tempat Eyang ya, saya di sini, lalu ya ini diajak gini rame-rame gini, ini nanti kan dia yang ngendang, kita suruh nari. Ini kan lucu, lalu pakai pakaian wayang ya. Ada yang pakai di sini, ada yang cuman belangkon, yang dipakai selendang. Ini kakak saya, ada ini kakak saya. Jadi ada ketua, udah gitu kalau enggak nyanyi ayo, cuman pakai kendang aja rame sekali gitu loh. Setelah saya masuk di ASRI, memang kenyataan di sana itu nggak ada pelajaran wayang, padahal saya anggap wayang itu adalah salah satunya dunia seni rupa itu yang paling sulit kan menggambarkan manusia itu loh. Nah itu yang saya anggap paling sulit itu, mengapa tidak diisi malah nggak ada. Nah terus saya mencoba mencari tambahan kursus di Istana, itu waktu itu memang ada, tapi muridnya itu hanya dropout SD atau anak desa yang tidak bisa menggambar bahkan gitu. Nah terus mereka itu hanya menjiplak apa yang ada. Nah, alasannya juga karena wayang itu karena sudah sempurna, sudah lewat evolusi yang panjang, sehingga akhirnya semakin sulit untuk diperbaiki. Saya pernah menanyakan apa sebabnya tangan panjang. Nah, guru yang terbaik dari istana pun yang mendapatkan hadiah seni itu mengatakan bahwa ya demikianlah, kalau pendek itu nggak enak. Nah itu bukan jawaban seniman. Kalau seniman itu harus tahu mengapa dibuat aneh itu, apa sebabnya apa. Saya pernah meminta tolong membuat Petruk Gareng gitu loh. Nah, tapi pada saat yang lain akan saya coba membuat yang baru dengan warna yang baru. Nah, ternyata dari pola yang sama itu ternyata saya lihat adanya tambahan atau pengurangan. Sehingga saya mulai saat itu saya memberanikan diri untuk menggambar dengan tangan bebas saya. Saya dibawa ke luar negeri tahun 64 sebagai dekorator dari pavilion kita di sana. Itu saya baru kaget di sini karena New York itu termasuk negara modern yang ketiga. Padahal di sana itu ternyata seni primitif, klasik bahkan primitif pun masih dihargai. Sehingga saya merasa malu sekali. Gitu. Jadi saya dari saat itu saya ingin mencoba menyelidiki tentang wayang mana sebetulnya dalam kenyataan bahwasanya seni-seni primitif yang sederhana sekali dari luar itu sudah banyak diselidiki, tapi
orang barat itu belum sampai sekarang itu belum ada yang menyentuh bentuk wayang ini. Tahun 79, waktu itu saya masih di kelas 1 SMKI. Nah, kebetulan saya kan sejak kecil tuh ya karena saya anak dalang juga keturunan dalang. Nah, saya kan juga senang dengan wayang, tapi tahu saya ya hanya wayang klasik lah. Juga belum bisa membedakan wayang klasik yang dalam perkembangannya meskipun sama-sama gaya Jogja kan lain-lain wayang itu ternyata setelah nah pada tahun 79 itu saya ketemu beliau ya, waktu itu beliau juga baru mencari bentuk wayang ukur, juga bentuk kreasi dia itu apa gitu. Itu waktu itu belum dinamakan wayang ukur, hanya dia itu mengatakan wayang kreasi baru lah. Saya dengan beliau waktu itu saya meskipun masih anak bisa dikatakan baru remaja ya, tapi sudah tiap saya ngomong selalu beliau itu bisa menerima dengan apa yang saya omongkan. Kalau orang yang lain yang ngomong beliau nggak bisa menerima gitu. Misalkan wayang itu kok wayang klasik indah itu di mana letak keindahannya, dia tuh nggak nganu, tapi setelah saya ngomong sekian tahun dia dalami gitu. Omongan saya tuh ternyata betul omongan saya. Misalkan dia bikin ya dirubah tangannya bagaimana, terus anunya bagaimana, itu saya katakan ini jelek Mas, Pak. Kalau saya pengen panggil beliau Mas gitu. Meskipun sebetulnya dia itu seusia dengan ayah saya, tapi karena waktu saya kenal itu masih bujang dan sampai sekarang masih bujang juga, itu saya panggil Mas gitu. Saya waktu itu ya tuh ini jelek Mas, jeleknya kepiye ya, pokoknya kok kurang ngalahke nak klasik gitulah, kata saya hanya begitu aja. Terus tapi dia olah sendiri, terus dia mencari akhirnya ya menemukan bentuknya sedikit demi sedikit. Kalau tidak keliru itu tahun 82 itu sudah ya hampir mendekati dengan wayang klasik karya beliau yang sekarang ini. Pak Kasman itu memprogram lagi wayang yang bentuk lain tapi sama ceritanya, untuk cerita Mahabharata dan Ramayana, tapi bentuknya wayang yang dibuat oleh seorang istilahnya itu rupawan, itu dari isi seni rupa ya, dari seni rupa, bukan seni rupa, membuat wayang bentuk sendiri dengan angan-angannya sendiri yang dinamakan wayang ukur itu tadi. Pada tahun 81 itu, begitu saya melihat Mbak Kasman muncul, itu ada perkembangan wayang yang begitu menarik hati. Barangkali itu cocok untuk orang muda. Ternyata wayang itu lebih cocok untuk orang-orang muda di luar negeri. Tapi orang-orang Indonesia masih kecanduan yang klasik, sehingga menganggap wayangnya Mbak Kasman ini sebagai wayang yang dianggap pemberontakan. Ya ini mulai awal Kasman ini banyak sekali stres, banyak sekali seolah-olah itu, waduh saya membuat wayang seperti ini kok belum ada yang mau memakai. Nah ini kendalanya di situ. Sampai diadakan pameran dan lain sebagainya. Ini saya lanjutkan masalah kecewaannya Kasman itu membuat wayang sebegitu rupa bagusnya ya, dikagumi oleh orang banyak dan sampai ke mancanegara, tapi dalang. Nah ini dalang itu belum mau memakai wayangnya Kasman. Alasannya loh, wayang ini kan sudah ada kok, membuat wayang bentuk seperti ini terus bagaimana? Wayang itu harus berkembang. Yang namanya kebudayaan itu harus ada unsur pengembangan, unsur penelitian. Dia melakukan penelitian secara luar biasa. Dia membuat wayang itu punya dasar-dasar anatomi. Jadi wayang Mbak Kasman sebenarnya wayang yang menurut saya menarik. Wayangnya sono bagune. Kedua pesisiran Solo, Yogyo. Secara teknis memang wayang Kasman itu gue main ora penak, ora iso. Kalau kamu, kok bapak tahu lah, wong aku tahu wayang nggo wayang Kasman. Secara organologi wayang tidak memungkinkan untuk dalang secara fleksibel main dengan nyaman. Misalnya jengkilit ke buto, ngebui dalangi wayangnya. Gila kan? Nah, masalah teknisnya di situ, masalah gerak, tentang sabetan,
itu masih sulit. Sampai sekarang pun saya belum bisa membuat sabet baru bagi gaya wayang ukur sendiri. Untuk keterampilan mayang ora iso. Karena apa? Karena organologi wayangnya udah berbeda. Apa sebabnya apa? Lah berangkatnya beda kok. Karena apa? Dia bukan dalang. Bukan seorang praktisi, dia itu seniman seni rupawan. Sing ora iso mayang, hanya melihat dari aspek seni rupanya bagus. Tapi untuk praktek dalang ora iso. Makanya dalang yang memayangkan wayang Kasman semua. Nanti dulu saya bantu Pak Kasman. Wayang ini bentuknya itu bermacam-macam dan cara menggerakkan juga lain. Gaya Jogja dan gaya Solo saja sudah beda. Kalau Solo bisa dimainkan sampai ya dilempar ke atas, dijungkel-jungkel ya. Kalau Pak Jogja itu wayang tersendiri, tidak ada wayang Jogja itu lalu main seperti wayang Solo. Itu mesti dijalankan dengan apa istilahnya kedel gini. Ini sudah ada khas sendiri. Untuk wayangnya Kasman ya nanti akan ada ciri khas tersendiri. Sampai saya itu tak maki-maki Kasman. Kamu mati wayang kamu mudar aku. Tidak akan bisa hidup. Sing singgo gawe bedake jenenge wayang. Niku mergo siji sandangane. Pak Kasman dosa muga dikei tekek, dikelah niku ora cocok lah. Pokoknya itu maksudnya itu mengukur kembali termasuk yang ada dulu itu gimana. Nah wayang itu kan biasanya kan malah diselewengkan sama dalang-dalang itu. Karena asal membuat tertawa itu padahal dunia wayang itu ada artinya yang khusus. Salah satu dari dalangnya si pengendangnya si Pak Timbul, pedangnya Timbul, tahu? Dia mengatakan, pernah saya pakai dia untuk mewayangi wayang saya. Sebetulnya dalang-dalang tua itu ya dalang-dalang yang sudah profesional itu ingin tahu apa yang sudah saya temukan. Nah, dia sendiri merasa bahwa yang saya itu ora umum. Entah dari mana monggo, tapi yang jelas itu kalau menulis dari kelahiran saya segala macam itu saya bukan dari darah orang-orang yang berkecimpung dalam bidang itu. Jadi kan saya nabi pertama, terus ibu saya juga dari Sunan Kalijogo segala itu. Ini ya keadaan saya begini, ini nggak punya lagi. Ya begitulah, tanya bentuknya itu apa itu hidup itu penuh risiko dan itu kan orang lain nggak ada yang berani menulis tentang agama segala macam apalagi. Tapi ya bagaimana dulu lagi karena dunia wayang yang saya temukan begitu. Dikatakan Mbah Kasman ini seorang maestro karena Mbah Kasman itu sudah saya katakan bisa menciptakan karya pertunjukan, sebuah karya pertunjukan. Itu dari musiknya dia sudah menentukan harus begitu. Dari performance dancingnya, tari yang dibawakan oleh manusia itu sudah punya ciri khas tertentu. Terus kemudian dekorasinya, set dekorasinya, dekorasi panggung itu sendiri. Ilustrasi yang ada di clear war itu berwarna-warni. Jadi maestro dia itu saya percaya bahwa pihak luar negeri akan lebih menghargai karya-karya Mbah Kasman seiring dengan perkembangan zaman.
Pak Kasman sebenarnya adalah sosok seniman yang sangat spesial dalam hal ini, sangat unik, seorang maestro di bidangnya. Beliau orang yang sangat jenius sebenarnya, meskipun di beberapa hal tertentu ada banyak kelemahannya juga, dan itu wajar. Hanya saja komitmen yang beliau bikin untuk menggeluti wayang dan akhirnya membongkar wayang dan menemukan satu hal yang baru di dunia wayang ini tidak sembarang orang bisa lakukan. Ini sebuah komitmen yang luar biasa. Bahkan beliau sampai tidak menikah hanya karena kecintaannya pada wayang. Seluruh hidupnya dicurahkan sepenuhnya hanya untuk wayang, dan itu sebuah satu pilihan yang tidak sembarangan, nggak semua orang bisa melakukan. Pernah tanya, oh kira mending duwe murid putri-putri dalang barang, kok kira kepengen kawin? Oh, ragate mboten sithik wong kawin. Salah betul. Rumah tangganku ragate mboten sithik. Nek kaya Mbak Wi perusahaan batik aku wong nggo seneng-seneng uripe. Mboten iso dijagake, nggo seneng-seneng. Terus terang aja seperti saya katakan kepada Mbak ini, saya itu paling gila sebetulnya kepada wanita, tapi malah tidak bisa mendapatkan wanita. Ya, agama saya kan demikian, bisa dibayangkan. Tapi itu begitulah memang kenyataan, bagaimanapun juga demikian. Sebetulnya nganggep dia itu ya bukan Pak Le lagi, aku udah nganggep dia kan udah ini ya, pergaulan kreatif ya. Jadi bahkan aku juga ya asik aja dia anggap suhu, tak anggap itu aja, tak anggap guru gitu, malahan buat aku ya nggak tahu itu dia itu aneh. Jadi semua aja sebetulnya dia hampir nggak beda-bedain kok sebetulnya. Seniman film itu ya seperti Pak Kasman itu, hanya dia nggak ngurusi tentang entah ini ada uang atau saya buat ini nanti hasilkan uang atau enggak. Itu dia Pak Kasman nggak mikir seperti itu sampai sekarang. Sampai rumah kan Pak Kasman itu sugih banget, sugih ilmu itu, sugih ilmu, sugih karya ya. Buat aku dia justru malah orang berada ya. Beliau bisa dikatakan tidak hidup sewajarnya sebagai seorang kasarnya sebagai seorang manusia, karena banyak hal yang dia korbankan demi sebuah karya, untuk sebuah karya seni yang kemudian disebut dengan wayang ukur itu. Ya bukan, kalau udah di panggung kita bukan kejadian lucu lagi, kita udah tegang-tegangan, udah udah bentak-bentakan, kita udah mainnya udah bener. Kalau aku apalagi pas dekor sama dia itu udah, kalau beda pendapat udah gini, udah sampai bentak-bentakan udah. Sama Mbak Ibu. Metal kayak itu. Iya kan? Sangar. Pakai ini.
mangayut hayat nases wasana sing wangga melok tanpa aling kang ngalingi kalingle musim ngaling rasa winter ya apa nih winter kek sisa liring jaman angelangu ini anu nek lemai apa mandek gini aja jangan kali sudah belum tempatnya yang kerudungnya dipakai kerudungnya dipakai mbak yeku aran topo tapa ing yang jadi lebih jelas bahwa itu ada sak soro sandi itu loh disembunyikan. Jadi wong Jawa itu ora oleh blak-blakan. Nah, terus gawe lambang-lambang. Terus kawin lah. Kita begitu kesini tuh Petruk itu loh kan yang blak-blakan aja. Biasanya perintahnya kawin. Enggak perempuan. Petruk itu saya ingat itu. Kalau kita biasanya menganggap menjemur kemaluan wanita, lah di sini tuh dihimpit kemaluan wanita lah ini proses. Ing saben rikala mangsa ama masuk laire ana tapi ing rekasatria nipo susilo ano roko wek nyometya sing sami yeku aran wong barek perak aku